Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, pada sore hari ini kita kedatangan tamu dari Gerakan Nasional Anti Islamofobia. Beliau adalah Presiden Koordinator Presidium Gerakan Nasional Anti Islamofobia. Kita tahu bahwa tanggal 15 Maret 2022 PBB mengeluarkan resolusi tentang perlindungan kepada umat Islam dalam bentuk resolusi yang menentang Islamofobia. Ini ada Ustadz Abdullah Al-Katiri. Beliau adalah lawyer di banyak tempat dan juga menjadi pengacara dari Majelis Ormas Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah yabarik fik insyaallah. Ustaz, barangkali bisa kasih prolog dulu tentang Islamofobia dan Gerakan Nasional Anti Islamofobia. Ya. Apa, bagaimana, dan inginnya apa gitu? Ya. Baiklah, terima kasih. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa tanggal 15 Maret tahun 2022, tepatnya ya 22 ya, 2022, 3 tahun yang lalu, itu PBB sudah mengeluarkan resolusi anti Islamofobia. Resolusi bahkan ratusan negara yang memutuskan itu. Bahkan salah isi dari substansi atau narasi dari resolusi itu adalah to combat. To combat itu artinya memerangi. Bahkan bukan hanya melarang tapi memerangi Islamofobia. Dan itu gayung bersambut di negara-negara, khususnya negara Islam hampir di seluruh dunia, melakukan hal yang sama, menyambut dan melakukan satu deklarasi di negara masing-masing. Bahkan di Indonesia sendiri kita lakukan juga 3 tahun yang lalu, ya kan? Kita membentuk suatu gerakan. Sebenarnya gerakan ini gerakan moral, yang kita sebut dengan Gerakan Nasional Anti Islamofobia, yang kita biasa kenal dengan GNAI. Yeah. GNAI, yang mana didukung oleh banyak tokoh, khususnya tokoh agama maupun non agama ya. Mereka juga simpati dengan gerakan kita, karena gerakan kita ini gerakan sesuatu yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang mengingatkan. Kita itu mengingatkan ya bahwa agama Islam ini bukan agama yang seperti dituduhkan, agama yang jahat, teroris dan sebagainya, bahkan agama yang rahmatan lil alamin. Terbukti di negara-negara barat ya, bahkan di Amerika yang terkenal Islamofobianya luar biasa itu, yang saya katakan ada 35 yayasan khusus membiayai kelompok-kelompok anti Islamofobia, kelompok semacam organisasi anti Islamofobia, sampai 106 juta dolar itu, bayangkan berapa triliun itu, sampai seperti itu. Hanya untuk memframing bahwa Islam itu jahat, bahwa Islam itu tidak benar, bahwa Islam itu suatu teroris dan sebagainya. Oke. Ya kan? Terus GNAI gimana, Ustaz? Gerakan Nasional Anti Islamofobia ini seluruh Indonesia ya, gerakan moral saya katakan, bukan politik, tidak ada hubungan dengan politik, dan murni apa yang dilakukan GNAI ini adalah untuk mengcounter ada isu-isu atau kelompok-kelompok melakukan Islamofobia yang menyudutkan Islam. Yang mana pada tahun-tahun lalu ya, sebelum penggantian presiden ini kan banyak sekali. Yeah. Bahkan banyak yang di-framing teroris, ya kan? Radikal, kemudian kelompok ya dianggap kelompok-kelompok yang sifatnya semacam anti Pancasila, ya kan, seolah-olah kan demikian. Yeah. Makanya saya heran juga, Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa itu apa? Itu kan Al-Ikhlas itu.
Tauhid. Jelas itu Al-Ikhlas itu. Ketuhanan Maha Esa, ya kan? Bagaimana kita dikatakan bahwa kita ini anti Pancasila dan sebagainya. Bahkan di Undang-Undang Dasar sendiri kan jelas bahwa negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Itu pasal 29 ayat 1 kan. Yang 29 ayat 2 itu kalau saya bilang itu sama Al-Kafirun. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Setiap warga negara berhak menjalankan agamanya masing-masing, kan begitu. Jadi GNAI itu inti gerakannya pada pada yang mengingatkan. yang membuat satu semacam pembelajaran, informasi-informasi bahwa Islam itu seperti apa dan bagaimana, ya kan. Bahkan di Indonesia ini bukan hanya itu saja, tapi juga untuk mengantisipasi banyak tokoh-tokoh, bahkan ya pejabat-pejabat yang salah memahami Islam, bahkan memberikan satu pendapat-pendapat yang mana kalau saya katakan tanpa ilmu, ya kan. Ada dulu yang katakan bahwa menyamakan adzan dengan gonggongan anjing, suara kidung, dan itu termasuk ya? Ya termasuk. Bahkan ada juga pejabat yang dulu mengatakan bahwa haram hukumnya kalau kita menjalankan ketatanegaraan Rasulullah. Bayangkan, ada yang mengatakan demikian. Ya, jadi seolah-olah Islam ini hanya mengatur masalah ibadah dan sebagainya. Lupa kalau Islam itu juga mengatur segalanya. Ada piagam Madinah, mengatur hak asasi, mengatur emansipasi dan sebagainya. Itu ada di dalam piagam Madinah itu. Menarik ini, menarik. Iya. Jadi sebagai sebuah gerakan GNAI, apa yang ingin diwujudkan di Indonesia? Apakah bentuknya adalah gerakan moral bersama untuk melindungi umat Islam yang mayoritas di Indonesia, yang harusnya justru melindungi yang minoritas kan gitu, tapi justru yang mayoritas yang dilindungi nih, gimana tuh? Ya memang beginilah keadaan di dunia pada umumnya, ya khususnya di Indonesia pada waktu itu. Waktu presiden baru ini kan kita masih belum melihat ya ada suatu kegiatan-kegiatan yang atau omongan-omongan yang sifatnya anti. Dan saya yakin di rezim baru ini, ya kan, di presiden baru ini, ya, ini yang di bawah Presiden Prabowo ini, insya Allah Islam akan terlindungi dan terjaga. Insya Allah. Kenapa demikian saya katakan? Bahwa karena Pak Presiden kita ini, kalau kita lihat rekam jejaknya ke belakang, tidak ada satu tindakan atau perbuatannya yang dilakukan itu yang mendiskreditkan umat Islam. Itu nggak ada. Bahkan saya melihat yang banyak bersuara kalau Islam itu diganggu itu dari kelompok beliau. Contohnya, salah satu contoh yang di DPR sekarang, namanya Romo Salpi itu. Wah, itu paling anti kalau dikatakan Islam itu teroris. Ya kan? Terus ada lagi Pak Fadlizon dan sebagainya itu pada waktu SPI dibubarkan ya dia berteriak di LC kan. Bahkan yang menarik lagi, salah satu pimpinan di situ itu jadi sampai sekarang jadi sekjen kan di satu ormas Islam. Ya saya nggak sebut namanya, tapi ya kan kalau seandainya beliau ini tidak suka dengan Islam, nggak mungkin orang-orang ini boleh berselancar di situ, maksudnya kan begitu. Nah, jadi ada harapan buat kami untuk ke depan ini. Kalau secara global, Islamofobia ini sekarang trennya meningkat atau turun? Saya pikir kalau kita lihat di pusat yang boleh dikatakan bahwa pusat Islamofobia itu kan di Amerika. Nah, Amerika ini sekarang faktanya itu banyak orang yang memeluk agama Islam. Bahkan ada hikmah 9/11 itu. Dengan adanya 9/11 itu, kemudian ada peristiwa Gaza ini, ya kan, itu orang makin dalam untuk mempelajari Islam, ya kan. Bahkan alhamdulillah dari AI, ya kan, ada satu dialog AI itu kan banyak yang menceritakan sesuatu hal yang sifatnya memang demikian, ya kan. Banyak orang masuk Islam ini karena AI ini. Nah, AI ini seandainya yang mendesain orang Islam, mungkin perlu dipertanyakan. Tapi kan bukan orang Islam. Tapi coba tanya masalah Nabi Muhammad, masalah agama Islam, di situ akan terjawab. Nah, disitulah banyak orang
di Amerika dan sebagainya itu memeluk agama Islam hanya gara-gara komunikasi dengan AI. Iya. Menarik kan? Ya, kalau lagi in itu AI itu. Iya. Kalau di Eropa nih masih suka ada Oh pembakaran-pembakaran. iya, itu hanya parsial aja, tapi pemerintahnya tidak. Pemerintahnya tidak. Ya, Artinya artinya tidak ada kebijakan. Dulu kan di Belanda itu paling anti ya, tapi sekarang udah nggak lagi. Karena mereka udah membaca, tahu diri lah. Ya kan? Kalau menyerang Islam bukan tambah kecil, tambah besar. iya. Ya ini memang sudah apa namanya sunatullah. Iya. Kan Dan begitu. memang kita nih dalam proyeksi kependudukan, Ya, sekarang nih Eropa memang sudah mulai masuk ke era Islamisasi. ya, Bahkan di beberapa negara tahun-tahun ini ke depan, mulai dari tahun 2025, mulai ada negara-negara yang secara mayoritas, ya, secara mayoritas ada yang Islam menjadi agama terbesar di negara itu. ya. Yang tahun ini kalau nggak salah ada Belgia ya. 2025 ini diperkirakan sampai dengan akhir 2025 Islam akan menjadi agama terbesar. Tentu di samping dari agnostik, ada ateis. Iya. Karena di beberapa negara pemeluk agamanya kecil-kecil ya. Iya. Nah, di antara yang pemeluk agama yang kecil-kecil itu Islam menjadi paling besar bisa. Tapi di luar dari kelompok agama ini ada kelompok yang agnostik, tidak beragama, ada ateis, tidak bertuhan, gitu. Dalam kaitan sama tata hubungan, ya, apa namanya, kelembagaan internasional ini, seruan PBB tentang resolusi ini kelihatannya nggak digubris oleh Israel misalnya. Apakah Israel itu menyerang Gaza masuk dalam kategori Islamofobia atau hanya perebutan lahan? Kalau menurut saya kalau dihubungkan dengan Gaza ini banyak cenderung bukan ke agama tapi ke kemanusiaan. Kalau menurut saya kemanusiaan. Tapi itu hikmah juga yang dilakukan. Faktanya dengan adanya begitu hampir semua negara, bahkan negara-negara yang tadinya sama Islam tidak simpati dan sebagainya, rata-rata mendukung Palestina, bahkan kebebasan Palestina. Dan saya terakhir ini kan Palestina juga bergabung di PBB kan, sebagai suatu negara, itu suatu pengakuan yang luar biasa. Bayangkan yang diprediksi perangnya hanya hitungan minggu, hitungan bulan, tapi 1 tahun lebih ini peperangan ini terjadi dan berakhir dengan Gencatan senjata. gencatan senjata. Apa artinya itu? Kalau logikanya kalau orang perang kalau kuat nggak mau dia damai. Iya. Ya kan? Mana mau ada orang kuat damai. Lah kenapa damai? Ya inilah. Artinya Israel udah kepepet juga. Udah kepepet. Bukan hanya dengan pasukan-pasukan yang di sana ya, dengan apa namanya pejuang-pejuang di sana, tapi juga kepepet oleh dunia. Iya. Karena dunia termasuk Indonesia. Indonesia ini di pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan juga ikut ketertiban dunia kan. Iya. Ya, Dan data Knesset, perdamaian dunia itu ada, itu sudah komitmen kita juga Indonesia ini. Makanya Menteri Luar Negeri kita waktu itu luar biasa. Iya. Dia walk out bahkan, ya kan? Luar biasa dia bersikap, itu tunjukkan bahwa Indonesia walaupun di dalamnya masih ada yang aneh-aneh itu, tapi dia masih konsisten bahwa Indonesia tetap mendukung kemerdekaan. dan memang data yang terungkap dari Knesset, parlemennya Israel, bahwa 78.000 tentara IDF itu cacat permanen. Iya. Dan 18.000 tewas, gitu. Itu data yang sangat luar biasa. Dan saya kira itu penting ya buat dipahami oleh kaum muslimin bahwa kita ini dalam kancah internasional tengah mengalami perkembangan yang sangat bagus, dan tren Islamofobia terus menurun. Makanya kita perlu memerangi dengan lebih serius lagi, karena tetap saja ada orang-orang yang masih ingin supaya Islam disudutkan. Ya. Nah, ini terkait sama tanggal 15 Maret ini, apa rencana GNAI? Sebelum ke tanggal 15 Maret ini,
saya perlu sampaikan bahwa kami dari Gerakan Nasional Anti Islamophobia GNAI ini lagi berusaha untuk mengajukan ke DPR bahwa ini harus dijadikan undang-undang Oh, anti Islamophobia ini. Ini sudah ada ini dalam ya? proses. Studi akademiknya udah ada? Soundingnya udah. Udah. Ya kan, draftnya sudah insya Allah sudah disiapkan. Ya kan, untuk kita ajukan untuk dijadikan undang-undang. Bahkan kalau bisa dijadikan hari nasional. Karena ini termasuk internasional kan. Seluruh dunia itu memperingati tanggal 15 Maret ini. Masa Indonesia tidak? Sebagai negara Islam terbesar kan? Ada hari anak, hari Hari bapak, anak, hari ibu, iya, ini harus ada ini. Hari Islamophobia. Sehingga hari anti Islamophobia. Anti Islamophobia. Jadi intinya bersama-sama negara-negara lain, bersama PBB, karena ini kita punya background. Karena itu resolusi PBB bukan inisiatif dari kita, ya kan? Jadi itu perlu kita perhatikan. Dan sehubungan dengan itu setiap tahun kita selenggarakan, yaitu memperingati Hari Anti Islamophobia ini. Dan insya Allah untuk tahun ini tanggal 15 ini insya Allah kita akan adakan. Kita akan undang beberapa tokoh, ya kan, untuk memberikan argumentasi atau orasi-orasinya. Sehubungan dengan itu, insya Allah tanggal 15 ini kita akan adakan di satu tempat lah. Nanti kami akan ada undangan sendiri. Tapi kami konsisten bahwa kami akan selalu melakukan peringatan setiap tahun. Iya, insya Allah kita doakan mudah-mudahan sukses. Amin. Gerakan Nasional Anti Islamophobia yang terus diusung oleh Ustadz Abdul Al-Katiri dan kawan-kawan, dan mudah-mudahan tercapai juga akan terbentuk undang-undang anti Islamophobia supaya menjamin kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, dan hubungan antar keumatan kita menjadi hubungan yang berbaik sangka, harmonis. Ya. Terima kasih Ustadz Abdul Al-Katiri. Syukran. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.